Iya kan, sholat dia meminta kepada Allah, berdoa, ya Allah ampuni saya, ya Allah. Kadang-kadang mereka mendoakan, ya Allah doa apa doa kami untuk teman kami yang sedang diajak umroh ini, berikan kepada hidayah. Kan seperti itu doa-doa kami. Kami doakan al muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di dua barat, di dua timur, selamatkan ya Allah. Yang sedang berperang, berikan kepada mereka kepahaman bahwa perang itu maknanya seperti apa. Dijelas diminta kepada Allah. Yang sedang katalang sara kan, ujian malapetaka, berikan kesabaran. Itu kan doa kami kepada muslimin, muslimat begitu. Nah sama seperti ke kami kepada Kang Stip hari ini gitu kan. Kami ingin pasif apa Kang Stip menghormati Allah, menerima Allah sekaligus juga jadi hamba Allah yang merasa hina gitu. Nah, ke sana ya. Intinya perang itu ya begitu, memerangi. Sehingga orang tadi menerima Allah, mengakui Allah. Bagaimana hasilnya? Ya kita lihat Rasulullah ya. Rasul meninggal pun belum selesai ujian itu. Allah meminta kepada para sahabat untuk meneruskan. Maka ada Khalifah Islam namanya. Ya kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Meneruskan. Sehingga Islam datang kepada hati kami hari ini yang ada di Cinyawa. Ya kan? Legok hangser, tepung kanyut, menerima Islam gitu. Yang mana kami hari ini tidak ada kewajiban kami untuk Rasulullah. Contoh, kami harus nyiapin duit untuk Rasul, nggak ada. Rasul nggak punya istana sampai sekarang. Rasulullah Nabi Muhammad, coba lihat antum, bisa nggak kepada kami memberikan permintaan? Nggak ada. Yang minta Rasul itu saya menemui Allah, dan sampai hari ini Rasul nggak ada, saya alhamdulillah sujud kepada Allah. Nggak ada kewajiban ada habaib itu harus dihormati, harus kasih duit, tidak. Bahkan Habib termasuk orang yang hina kalau dia minta-minta duit kepada umat. Minta dihormat nggak boleh. Tapi kami harus menghormati itu semua. Habib yang lurus ya, karena Habib juga ada yang kurang ajar. Nggak ada kewajiban kami, oh sebagai anak-anak Rasulullah harus dikasih duit. Nggak ada. Dan hina kalau dia tidak mengikuti ajaran Rasulnya. Termasuk orang yang hina kalau dia termasuk orang yang tidak menyayangi umat. Kan begitu hari ini kita. Rasul nggak punya istana. Dia memerintah kepada kami Pak, sholat, patuh, tunduk, nggak mabok, nggak judi. Apa untungnya tuh Rasulullah coba yang udah meninggal dunia dengan kami sholat, dengan kami puasa, nggak ada untuk bagi Rasulullah itu nggak ada. Kami ke Mekah, iya mungkin orang Mekah kaya lah gitu ada, tapi kan tetap ini ajaran Rasulullah, ajaran para nabi-nabi sebelumnya. Nanti lah mungkin Pak Wong Bodo nanti akan menjelaskan betapa di jam sebelumnya pun ada istilah haji al-hajj namanya. Kita ini mengikuti. Nah sekarang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah hari ini ada tertulis dalam kitab Anda yang oleh Anda dinampikan apa Taurat. Nggak boleh mabok, nggak boleh judi, nggak boleh zina, berbuat orang tua, jangan mengulangi timbangan. Itu ajaran Islam hari ini. Kami memerangi Anda tuh untuk mengikuti itu. Kenapa jadikan salah gitu? Andaikan kalimatnya kata perang. Sesungguhnya hari pun sedang perang dengan Anda. Mengenai hawa nafsu yang hari ingin bebas, ingin lepas, bebas tanpa batas, itu kan keinginan mau nggak tersadar. Nah itu dia nggak sadar kalau suatu saat nanti akan ada penyesalan dan dia akan masuk dalam nerakanya Allah. Itu dulu Kang Slip kepanjangan, Kang Sunan mungkin. Kang Slip pun kepanjangan lah. Sok ada pertanyaan dulu nggak dengan apa yang saya sampaikan? Tidur kan, enak kan? Memang tiap tangan tuh nggak harus ini ya, perang fisik, dakwah itu udah masuk perang peperangan gitu ya. Kumakan, Sunan. Oh iya, sok atau sok. Saya masuk ke mana-mana nggak aja, Mas. Iya. Dikit aja yang Sultan sebelum saya undur diri. Sultan sebentar dikit. Tadi soal ISIS ya. Oh boleh Steve, Kang, ya sok ini. ini soalnya framing media mainstream yang agak dikit ini ya. ISIS itu Steve tahu ya? Sudah terbongkar kan siapa yang bikin ISIS? Udah bubar juga kan. Oke, satu ya. Bukan Islam, bukan orang dari Arab ya yang ISIS. Tapi direkrut lah orang-orang itu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ISIS siapapun, mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, Buddha dan sebagainya, atau Yahudi dan sebagainya, kalau tidak satu golongan pasti habis.
tidak mengikuti golongan dia, ISIS ini. Di dalam Islam, satu aja yang harus di-stepping. Membunuh orang yang tidak bersalah tanpa sebab, itu membunuh seluruh dunia, seisinya manusia. Siapa satu orang yang diselamatkan, menyelamatkan seluruh dunia, seisinya. Itu dalam Islam. Nah, sekarang pertanyaan saya, coba Steve secara logika, kalau ini ajaran Islam, masuk nggak itu? Itu aja, PR buat Steve ya, bisa direnungkan. Kalau satu membunuh tanpa sebab, dan bukan peperangan ya, kalau peperangan jelas, kalau nggak dibunuh, yang membunuh dalam peperangan. Tapi dalam tanpa sebab, membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh umat manusia sedunia. Menyelamatkan satu orang, sama dengan, itu muslim, ajaran muslim. Itu aja. Yang masalah soal anak buahnya tadi, salah seorang Habib, saya tanya, satu analogi buat Steve. Saya pemakai narkoba, bermain dengan Steve. Apa Steve tahu saya pemakai narkoba? Misalkan tidak tahu. Saya bermain sama Steve, minta duit dong Steve, dikasihlah duit. Terus saya ngomong, ini duit ini dari Steve. Apa Steve ikut serta dalam atau apa ya, ikut serta dalam narkoba ini, kasus narkoba ini? Pasti akan bermasalah. Kasih garis bawahi itu. Jadi belum tentu orang yang tahu ini hukum ya, makanya harus diteliti, dijelaskan, bisa berpolitis, bisa tidak berpolitis. Itu Steve ya. Jadi harus dasarin Islam aja. Islam itu membunuh satu orang, seluruh membunuh ini. Menyelamatkan satu orang sama dengan menyelamatkan. Kalau ini ISIS ada hal ini, berarti ISIS bukan Islam. Jelas ya. Lanjut Kang Sunan, itu aja. Dapat dulu, aku mundur dulu sebentar. Siap, nuhun Kang Yan, Masyaallah. Sama-sama. Sebelum Kang Sunan, izin mungkin ayat 32 ya, Kang Punten. Boleh ya? Nih. Sebentar, barusan Kang Yan mengatakan, dan saya juga mungkin tadi mengucapkan ya, izin ya Kang Sa. Ini boleh ya Kang Stip ya? Memunculkan Al-Quran sebagai rujukan nih, biar enak. Mangga Kang. Nah, tinggal di Kang Punten. Ya Quran ya. Jadi ulah salah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan percayaan ya kepada Kang Steve khususnya. Ini Quran, dan ini Quran menjelaskan apa yang ada di kitab sebelumnya. Oleh karena itu, kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel. Ini hukum Bani Israel sebenarnya. Ya, dan ini ada dalam Quran, artinya ini pun untuk kami. Berarti dilanjutkan oleh Allah hukum tersebut. Siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh, bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain. Jadi barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain, atau karena dia bukanlah pembunuh, karena telah berbuat kerusakan, ya, maka seakan dia telah membunuh semua manusia. Tuh, benar kata Kang Yan tadi. Ya, di dalam Islam itu ketika kan ada seorang membunuh satu orang saja, sementara itu bukan karena dia membunuh atau karena dia membuat kerusakan, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh Rasul-Rasul kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian sesudah banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di muka bumi. Ya, konsepnya yang pertama tadi. Jadi seseorang membunuh ya seorang lain sementara dia bukanlah karena membunuh, bukanlah karena bikin kerusakan. Ya berarti kita telah membunuh seluruh manusia. Dan sebaliknya barang siapa memelihara, nah berarti dia telah memelihara alam ini. Insya Allah apa yang saya sampaikan tadi pun sebenarnya penuh dengan ayat ya. Cuman sayang kita kan nggak mungkin satu persatu ya. Ini mungkin yang kuat-kuat aja. Nanti termasuk Habaib, termasuk ISIS, itu semua tuh ada dalam Quran kan. Ya, rekayasa mereka hendak itu ini dia ada dalam Quran. Tapi saya batasin lah ya. Untuk saya yakin Kang Sep nanti akan mengenal ini ayat-ayat dalam Quran. Kang Sunan? Mangga Kang.
Ih, antum. Hmm. Islam, Islam ala misi-misi nih orang Islamnya ya, yang mayoritas. Sok sebelum ini di Al-Quran tadi Kang ini bilang ya, Al-Anfal 39, perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Nah ini fitnah nih. Fitnah itu lebih sekejam dari pembunuhan, penganiayaan atau syirik, dan agama sebetulnya hanya bagi Allah. Jika mereka berhenti dari kekufuran, sesungguhnya Allah Maha melihat nih apa yang mereka kerjakan. Jadi Quran itu ini banyak tentang perang nanti ya, satu persatu mungkin kalau ini perlu kita bahas. Ya, saya menemukan di sini ada ratusan ayat tentang perang. Ini diantaranya yang Kang ini katakan. Begitu Kang, mungkin silakan Kang Steve dulu lah, jangan kebanyakan. Kang Steve, monggo. Ada pertanyaan lagi atau mungkin ingin lebih dalam lagi? Kang Steve, monggo.
Iya, enggak. Ya cukup jelas sih Bang buat saya gitu. Memang dalam Kristen juga banyak ada istilah pedang, perang, tapi kan nggak dimaknai dengan tusuk-tusukan gitu kan. Perang sesungguhnya. Kadang perang yang kita maknai itu ya mungkin dalam Muslim dimaknai seperti dakwah. Itu kan termasuk peperangan juga gitu. Melawan fitnah, melawan ketidakadilan. Ya kira-kira dapatlah Kang yang saya ingin tanyakan itu. Coba ini mungkin bisa membantu Kang. Punten boleh ya masalah perangan nih. Ini surat masih ayatnya 39 tapi surat Al-Hajj beda ayat. Diizinkan berperang kepada orang yang diperangi. Ya, jadi boleh diizinkan berperang kepada orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dijolimi. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa membela mereka. Jadi ketika kita memerangi orang yang diperangi atau kita berperang karena kita diperangi, ya tentunya ini jadi diizinkan oleh Allah. Bahkan kalau dibentuk dalam suatu negara bentuknya wajib. Ketika negara kita diserang gitu kan oleh Belanda, oleh Jepang, ya maka wajib kita membela. Diizinkan ketika mereka menjajah kita. Ya, ini pertanyaan ini punten Kang, pernah saya tanyakan kepada teman Kristenan. Yang menjajah saya orang Belanda agama Kristen. Gimana Anda kan gitu? Bingung mereka. Karena seagama dengan mereka kan gitu. Karena mereka dalam perang itu ada 3 niat gitu. Gold and glory kan. Gold, glory, gospel. Iya iya, gospel. Oh iya benar. Ya, Iya kan mereka punya mawa itu. Sementara kami orang Islam kalau diperangi harus berperang. Gitu. Dan di dalam sejarah saya alhamdulillah banyak teman memberikan redaksi kepada saya, memberikan artikel ke saya bahwa sebenarnya dalam Islam itu nggak ada ya di mana kita merampok orang itu nggak ada kecuali suatu kelompok meminta bantuan. Ini sebenarnya kalau dalam pemerintah Islam sekarang Palestina itu kita harus serang semuanya itu. Cuma karena kita nggak punya khalifah, maka nanti khalifah akan datang. Itu alasan kenapa dia datang gitu. Ketika ada suatu kelompok orang meminta bantuan, kita nggak bisa berbuat apapun. Karena terkenal kan, kita terkenal dengan negara kita, kebijakan negara kita, Malaysia juga demikian, gitu kan. Sehingga apa ya udah orang-orang yang hari menghinakan orang-orang Islam yang nggak kita bisa bantu. Itu diantaranya. Itu juga diantara kenapa Isa harus turun itu ya gitu. Isa ya Yesus antum harus turun itu ya gitu. Harus mengembalikan citra Islam gitu. Tapi itu jauh lah terlalu jauh. Tapi yang jelas intinya ya hal yang wajar. Ya orang Kristen diperangi, orang Kristen akan bangkit, orang Islam diperangi, orang Islam itu hal yang wajar. Tapi yang jelas di sini tidak memancing. Tidak boleh kita yang memprovokasi untuk perang, tidak. Harus mereka yang memulai. Terjadinya perang-perang di dalam Rasul pun demikian. Ada kesepakatan Rasul dengan mereka. Tetapi ketika mereka mengingkari perjanjian Hudaibiyah, perjanjian itu dan ini gitu kan, akhirnya terjadi perang juga. Yang harus dicatat, ini mungkin Kang Yan tadi bagusnya ya, dia sebagai orang yang lawyer juga berpergian. Dalam Islam itu ada ketetapan Kang. Walaupun kita sedang berkecamuk perang, kita nggak boleh membunuh anak, membunuh perempuan nggak boleh, membakar masjid, membakar gereja itu nggak boleh. Kami dalam perang itu ada aturan, tidak boleh membunuh orang-orang lemah. Itu kalau Al-Qur'annya enak banget nih. Sebentar dulu. Ya. Ini tadi ini ya, diizinkan berperang. Sekarang orang lemah. Bentar. Perang orang lemah. Semoga ada di sini. Oke, sebentar, salah nulis, salah ngetik kan. Nih, Al-Imran ayat 136. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar pada kamu pada orang yang lemah. Karena itu bertakwa kepada Allah agar kamu bersyukur. Al-Imran 123. 146-nya, dan berapa banyak nabi yang berperang bersama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana dan menimpa mereka jalan Allah, dan tidak lesu, ya, dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Tuh, jadi dalam perang itu juga dalamnya harus ada kesabaran. Saya ulangi lagi. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka. Nah, perang kan bencana kan, membunuh, terbunuh, anak kita juga kelaparan, isi mungkin ketembak segala macam lah. Kalau ketembak kalau dulu mungkin pedang ya orientasinya. Dan tidak lesu, tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Tuh. Terus ayat yang lain, Anissa, mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah? Ini penting Anissa, maaf lah.
sekalian maaf ya Kang Sam, sabar ya. Anissa, nih ayatnya 75. Kok 75? Sebentar. Ini antum yang minta ya, semoga ini dia tidak mengenama-nama. Nih, mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah, membela orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, perempuan, anak-anak yang berdoa? Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah yang penduduknya jolim. Berikan kami pelindung dari sisimu dan beri kami penolong dari sisimu. Jadi kita berperang itu untuk menolong orang-orang yang lemah. 76-nya, orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah. Orang-orang kafir berperang di jalan Togut, hawa nafsu. Perangilah kawan setan itu, sungguhnya tipu setan itu sangat lemah. Di dalam cerita peperangan Islam, alhamdulillah, Rasul itu sebagian besar masa kenabiannya diisi dengan peperangan. Betul. Pada masa itu ya, jangan perhatikan, pada masa itu Rasulullah sebagian sisa umur dalam sisa kenabiannya dalam peperangan. Betul. Bahkan beliau pun gitu kan, sepeninggal beliau masih ada peperangan-peperangannya dilakukan oleh para sahabatnya. Sekali lagi, perang di sini adalah memerangi mereka yang meminta tolong karena mereka lemah. Dan Islam hadir itu tidak untuk menjajah. Orang Arab datang ke sini tidak mengambil harta barang kita akan dibawa ke Arab, tidak. Lihatlah sejarah real, jujur. Banyak orang Arab di Indonesia hari ini. Apakah namanya rempah-rempah dibawa ke Arab kan gitu? Enggak. Yang ada ketika proklamasi orang Arab yang memberikan bantuan. Ketika kemarin di Aceh juga orang Arab yang memberikan bantuan kepada republik ini. Dan mereka berperang bersama kita. Dan mereka tidak merasa bahwa dia orang hebat terus merasa orang klan terbaik. Enggak. Ya, mereka menikah orang pribumi dan mereka bersahaja dengan kita. Bedalah dengan, maaf ya kalau saya katakan Cina, mungkin ada Cina sedikit ya. Tapi ya saya juga tetap Cina ya Islam udah baik. Gitu kan ya. Ya. Gini Kang, itu yang bisa sampaikan ya berkaitan dengan peperangan. Mana lagi? Cukuplah dulu mungkin. Yang jelas ada, saya lupa lagi yang ketemu berarti ya. Yang jelas Islamnya kami ini nggak boleh membunuh anak-anak, nggak boleh membunuh orang tua yang lemah, juga nggak boleh anak perempuan. Ya kecuali mereka masih sebagai tentara ya tentunya tentara perempuan tentara ya itu mah nggak mau kan, karena mereka membawa bedil gitu, mau senjata, mereka inginnya membunuh ya tentunya kita perang judulnya. Termasuk anak-anak pun demikian, kalau mereka mempersenjatai anak-anak peperangan ya mau nggak mau kan, ya tentunya tetaplah kita berusaha untuk tidak membunuh anak-anak karena mereka adalah orang-orang yang lemah ya, yang bisa jadi provokasi oleh orang tua gitu. Misalkan mereka ditawan nanti, nah seperti tawan saya bilang tadi, kalau bicara tawan dalam Islam itu bukan disiksa, masukin ke dalam ini seperti penjara-penjara yang kita lihat lah ya, yang benar sekarang gitu kan. Di dunia barat mereka memenjara orang-orang Islam segala macam, lihatlah nggak dikasih makan sampai kurus tuh nggak boleh. Kasih makan, cuman kebebasan mereka untuk mengeluarkan senjata ditahan, kasih makan, dimandiin, bahkan bebersih tetap dijaga. Itu Islam. Dan mereka biasanya ditugaskan salah satu sahabat muslim ya kan untuk memberikan mereka pengajaran tentang Islam. Dan lucunya lagi Kang, Rasulullah itu punya strategi ketika suaminya dibunuh, perempuannya dinikahi. Ini strategi perang nih Rasulullah. Dan ini strategi yang paling abdol, paling bagus kalau saya katakan. Nanti ada Kang Jo nih, mungkin dalam hal strategi perang dia akan memberikan penjelasan. Ya, kalau suami istrinya dinikahi, apa yang terjadi? Otomatis kan berkelanjutan, nggak ada peperangan seperti kita kenakan aro, ken dedes gitu kan, berantem. Kita nggak, Islam nggak begitu caranya. Istrinya dinikahi ya udah. Jadi orang-orang Islam zaman itu langsung menikahi para janda-janda yang dalam peperangan. Dinikahi, diberikan hak yang sama seperti istrinya. Mungkin awalnya iya kan, suaminya dibunuh, tapi kan karena paham ini kalah peperangan ya udah. Toh dia juga di dalam naungan suami yang baru, dikasih makan juga. Tidak diperkosa, tidak dipaksa untuk menghawaii nafsu, justru mereka dinikahi, anaknya diperlakukan sebagai anak mereka. Ya udah, mereka nyaman dengan itu. Gitu kan dalam Islam, coba lihat aja peperangan dalam Islam kan. Saya menang satu kampung, saya kuasai gitu kan. Ya saya istri perempuannya saya nikahi. Gitu ya. Mungkin dalam peperangan oke lah ada awal-awalnya rampasan ya, perempuan budak, tapi pada akhirnya setelah mereka punya anak itu harus jadi istri yang sah.
Dan nggak boleh mereka istilahnya punya anak tanpa pernikahan, harus jadikan istri. Itu Kang Stip. Kang Sunan mau nambah lagi monggo, atau KMDM. Iya, iya Kang. Setuju banget udah. Ya cukup. Hukum kita ya Kang ya, hukum kita diadopsi ya oleh. Betul. Di share screen Kang kalau boleh nih Kang Steve saya tambah lagi ya Kang, At-Tahrim ayat surat 12 ayat 9. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka neraka jahanam. Itu lu seberapa tempat kembali. Coba andaikan punten ya, punten sekali. Saya menganalogikan Kang Steve ini akan masuk neraka jahanam. Saya berjibaku hari dengan Kang Yan, Kang Sunan DC, mungkin nanti Kang Tolib, berusaha menjelaskan Islam kepada Anda. Berusaha menjelaskan bagaimana Allah, siapa Allah kepada Anda secara maksimal gitu kan. Kenapa ya ini? Ya, saya nggak tega gitu kan ketika saya melihat ada teman saudara saya yang dekat dengan saya masuk neraka jahanam. Karena kata Quran di sini gitu. Orang kafir munafik itu mereka adalah tempatnya neraka jahanam. Nggak percaya, ya silakan. Cuman kalau walaupun nggak percaya nanti di sana kan kita nggak bisa balik lagi kan, gitu loh. Daripada kita hari nanti di sana nggak balik, mending sekarang dari sini pikirkan bener-bener, bener nggak sih ajaran Islam itu? Kenapa kok saya harus sholat, kenapa harus puasa? Apa ajaran Islam yang memberatkan kita? Hakikatnya kan nggak ada hakikatnya ya kalau kita bicara manusia normal nih. Suruh sholat ya pantes lah. Ya kan kita tarang kita di tempat yang paling rendah di tanah namanya. Menghormati yang menciptakan kita. Yang menciptakan mata dengan penglihatan, telinga dan pendengaran. Kenapa kita nggak sujud kepada dia? Wajar kan? Logika gitu kan? Suruh puasa, nahan lapar. Satu sisi mentaati kepada Allah. La'alakum tatakun agar kamu bertakwa. Satu sisi kan, sisi yang lain juga kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang sengsara. Bagus kan? Menciptakan makna ada rasa gitu kan. Tepo seliro kepada teman kita yang mungkin lapar, haus mereka. Oh begini ya salah haur. Rasa haus lapar kan akhirnya besok-besok ya setelah ini kita benar-benar ada rasa sayang kepada orang-orang yang ada di pinggir jalan, mereka mungkin kelaparan, merasakan gitu, ada mempersiapkan diri untuk merasakan apa yang mereka rasakan. Yang puasa berkurban, coba dulu di zaman Taurat kurban itu kan dilemparnya hewan ke kobaran api kan, korban apa namanya korban bakaran. So sekarang malah dipotong dikasih ke orang miskin. Bagusan mana? Ya Rasul apa Allah lebih cinta kepada Muhammad? Benar mending gitu dikasih dagingnya tapi jujur tetap kurban di hadapan Allah. Kan gitu kan? Gitu dikasih makan orang-orang tetangga kita yang mungkin tahunan nggak pernah makan daging dikasih makan. Apa salahnya dengan aturan ini? Walaupun berbeda dengan Taurat tapi makna dan aplikasinya lebih bermanfaat. Gitu loh, ya kan? Banyak lah Kang yang kalau antum bener-bener terus kami berwudu ya, sering saya katakan maaf ya kalau agak bosan teman-teman,
Wudhu itu dengan air yang bersih kan kami itu, tidak dengan darah, tidak dengan kotoran. Kan ada ya sekelompok orang yang meranggap apa bosnya, pembesarnya orang hebat, orang suci sampai tai dijadikan makanan, ya kan? Tainya dikai untuk berlumur-lumur di dalam badannya, tai-tai para pimpinannya. Dalam Islam nggak boleh. Berwudu itu dengan air bersih dan membersihkan. Gitu. Bahkan ada air yang suci tapi nggak berbersihkan juga dalam Islam ada. Ada air bersih itu bersih tapi nggak boleh dipakai untuk wudhu, nggak sah atau kurang tepat ketika pakai wudhu ada. Jadi Islam tuh ajarannya bener-bener kalau saya katakan ya, bener-bener mengajak kita untuk bener jadi manusiawi. Anda beol aja diatur dalam Islam. Jangan menghadap sembarangan. Anda kencing jangan mengencing lubang yang di dalamnya kemungkinan ada hewan. Jangan mengencing lubang yang ada lubang-lubang gitu kan. Kadang-kadang dulu saya sebagai waktu kecil inget ya, di apa tanah kan ada lubang ya. Kita kencingin kan enak banget tuh kencing, ternyata bisa jadi. Setelah saya dewasa, oh itu bisa jadi ada hewan kan. Nggak boleh kencing ke tempat yang berlubang-lubang. Bisa ada semut kan, bisa semut, bisa ular, segala bisa ada. Gitu kan. Aduh, dalam Islam makang bener dipelihara loh. Ya, saya punya kumis yang tumbuh di hari apa harus dicukur. Kuku panjang jam berapa, hari apa kami potong kuku. Itu ada aturannya. Pemimpin perang loh, seorang presiden ngatur hal kayak gini, coba antum pikirkan. Dan itu Rasulullah Nabi Muhammad yang oleh sebagian orang Kristen itu kan dibencinya. Orang janda dinikahin nggak boleh. Janda loh dia itu nggak punya suami. Mungkin gentengnya bocor nggak ada yang bisa. Mungkin dia makan juga. Ya udah kita nikahin. Kita bikin sah. Kalau dia malam kedinginan kita bikin sah dia anget dengan badan kita. Kenapa nggak jadi salah gitu kan? Meringankan beban mereka kan sebagian dari Allah. Tapi mereka jadi salah. Sekarang kami itu jinah dengan janda-janda itu. Hanya menikahi mereka. Dan kami dibatasi hanya 4. Dan itu pun bagi kami gak mampu melaksanakannya. Walaupun kami mau. Kan gitu ya. Kang Sunan tuh mau nambah lagi. Cuman karena kita tahu gitu kan. Batasan. Aduh gak enak, gak nyaman sama istri. Itu tahu kami kewajiban. Ya. Tuduhan mereka kepada kami itu salah. Ayatnya ada, boleh. Tapi kami yang melakukannya. Kenapa? Tadi. Bukan kami, mungkin kita belum ya. Karena emang dari kekristenan juga. Ya, atau orang-orang yang di luar Islam yang akhirnya di framing seakan-akan nikah banyak itu jadi dosa. Sehingga isi-isi kami pun termasuk orang-orang yang kena makan itu gitu kan. Waktu Agim kemarin, wah media memberi ke semuanya. Apa yang salah dengan itu? Nggak zina kok kan gitu kan. Walaupun mungkin ada ya kan kejadian rumah tangga bagus gitu kan. Tapi tetap ada orang yang nikah 4 mereka aman. Anaknya pada kuliah semuanya. Angka realita tuh, di angka realita orang-orang yang nikah 1, 2, 3, 4 tuh nggak bermasalah katanya. Apalagi mereka di pesantren-pesantren yang saya lihat. Iya kan? Yang satu ibunya ngajar di kelas ini, yang satu isinya ngajar di kelas ini. Itu saya punya guru kayak gitu. Dan itu nggak salah, nggak zina gitu. Tentang nikah, apalagi ya? Banyak sih yang saya lihat. Tentang BO, tentang nutang kuku, tentang kami hari ini apa istilahnya mengedipkan makan terus apa mengedipkan mata. Kami makan minum juga aturan, seteguk, alhamdulillah, bismillah dulu seteguk, alhamdulillah. Kami nggak boleh berdiri waktu kita makan atau minum. Ini paripurna gitu kalau saya katakan ya. Dan itu baik untuk kita. Ya. Dan dengan sholat kami alhamdulillah terjaga kan. Kami dari membunuh, terjaga kami dari zina, terbunuh ke apa dari mencuri. Saya merasa dilihat, ngapain saya sholat kalau toh hari ini saya lihat dompet diambil. Enggak, ini punya orang, janganlah. Kan ada kesadaran-kesadaran itu yang ditimbulkan, yang dipahamkan dalam Islam itu. Nafsu mengatakan ambil lumayan dompet ada duitnya itu ambil ini ada barang punya tak di kantor gitu kan bagus pantas untuk disimpan di rumah pada hanya sebatas foto atau gunting kuku segala macam di kantor tapi Islam itu gosok nggak boleh jangan kan begitu itu ajaran Islam ya. Orang yang bertetangga itu paling aman dengan Islam kalau Islamnya benar-benar Islam ya paling aman gitu loh. Karena mereka memelihara diri dari hal yang menyakitkan tetangganya. Banyak kan lah kalau baca masa Islam. lanjut yang lain mungkin. Sambil saya nyari lagi ya. Ayat yang lain tentang peperangan. Kalau perlu ini dibahas. Tapi kalau ada sesuatu cukup, kita cari yang lain kan. Yap, mangga.
Mm-mm. Mm-mm. Betul. Mm-mm. Ya, ya betul Ahi. Ya, jadi kita ini bahkan sesama kalau ada di antara mereka katakanlah saling membunuh, ya kita pertanyakan, dibawa ke meja hijau, dipertanyakan. Ya mentang-mentang yang membunuh Islam akhirnya mereka dibebaskan, tidak dalam Islam itu. Ya, jadi kalau yang menzolimi orang lain tetap dibawa mahkamah. Dan mahkamah yang paling adil di muka bumi ya, kalau saya boleh bangga ya zaman Rasulullah itulah. Andaikan anakku mencuri akan aku potong tangannya, coba Rasulullah. Rasulullah Nabi kami ngomong begitu. Sekarang dipraktekkan nggak bisa itu. Anaknya jadi suruh jadi koruptor, anaknya diberi kesempatan untuk jadi apa? Jadi abdi negara. Ayo kamu kesempatan bapak jadi pimpinan. Ayo kamu di sana. Padahal anaknya bodoh, belegu, goblok gitu kan. Dilindungi. Justru kenapa hari ini ada Kristen di Arab itu karena Rasulullah memberikan perlindungan. Ini yang harus dilihat. Ada Yahudi di Arab hari ini orang itu karena emang Islam tuh nggak boleh memerangi mereka selama mereka tunduk patuh. Dimintain jizya lah sekarang saya aja dimintain pajak oleh negara. Andai kan maaf ya saya logika yang gampang aja. Andai kan mereka dimintain duit oleh negara Islam, apa sih salahnya? Kasih aja. Lawang saja sekarang ini bukan negara Islam saya dimintain duit juga ke orang Islam. Gitu ya gampangnya ya. Apalagi uang jizyah itu adalah untuk kemaslahatan umat, untuk beli beras dipakai makan bareng-bareng, bukan untuk umat Islam tidak. Kemaslahatan umum itu kan bicara negara, bicara pemimpin ya, bicara khalifah, itu mikirnya mikir umat. Di dalamnya ada orang Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Nasrani, itu wajib dibela oleh orang Islam. Ketika mereka diperangi. Pernah kan Kang Sunan ya, seorang sahabat, seorang Yahudi, ya dia protes ke seorang gubernur gara-gara rumah yang dia tempatin itu dipakai proyek masjid. Iya, coba dalam Islam. Ini sejarah yang tidak bisa dibohongin, Kang Sunan. Betul. Dia nggak mau rumahnya digusur gara-gara depan ada masjid. Laporan dia batang ke seorang khalifah, khalifah bingung dia dikasih tulang ya, yang dibeset pakai pedang. Dia bawa tulang doang, balik lagi kepada yang punya proyek. Pak, saya dapat ini. Kenapa emang gini-gini? Ya udah nggak aja, batalkan semua proyek. Nah loh, Islam tuh begitu, menjunjung tinggi apa hak-hak asasi manusia dipakai. Jangan mentang-mentang kami melihat oh ini orang apa orang minoritas tidak, tapi minoritas yang tidak standar janda gitu. Kalau sekarang saya dengar Kang Kores gitu ya, yang seakan kami tertindas, kami enggak, kami juga wajib bagi umat Islam itu melindungi umat-umat di luar dan kami tidak ada paksaan kalian mau menyembah Allah tidak. Silahkan dan Islam dikembangkan dengan siar, ya kan? Dengan cara siar gitu kan. Kami sholat siar, kami puasa siar, kami lebaran siar. Itu kan menjadi daya tarik tersendiri kepada orang di luar Islam. Gitu. Banyaklah Kang ini ya Kang Sunan ya, kalau bicara masalah kebaikan Islam yang mungkin tertutup ya karena kebencian. Karena saya Kang Steve juga bukan orang kecil lah. Melihat hari ini kan banyak fenomena-fenomena alam hari ini dibongkar oleh Allah. Yang dulu kita salut ternyata pada akhirnya di mereka pakai topeng, berbohong untuk umat, berbohong untuk bangsa negara. Ya mereka berlindung di dalam jabatannya itu terjadi. Dan Allah buka itu semua dan harus dibuka. Nggak adil Allah kalau hari itu nggak dibuka. Gitu loh. Dulu kita menganggap itu salah bisa jadi benar hanya atau sebaliknya yang benar itu jadi salah. Dan itu adalah sebagai bentuk tanda bahwa kita sedang diminta oleh Allah untuk berpikir lebih dalam lagi. Perlukah saya membenci Islam? Perlukah saya membenci orang yang baik, bagus, benar dalam hidup dan kehidupan mereka? Kalau saya membenci mereka, maka saya telah telah menghancurkan kebenaran itu sendiri. Saya tidak langsung. Membenci aja udah begitu maknanya. Berarti Anda telah membenci, mendorong kepada orang-orang yang berbuat salah. Dorongnya para pemabok, pejudi, pejina untuk menjadi teman-teman Anda. Ya kan? Yang haram dijadikan halal oleh mereka. Makanan itu boleh juga. Ya udah. Tapi Anda akan menjadi orang-orang yang rakus. Siap-siap aja. Ya. Kalau Anda tidak mempunyai hal-hal haram, ya tikus saya yang di rumah bisa jadi diburu oleh kalian gitu kan.
kucing saya nggak aman jadinya, tikus saya nggak aman, sama teman-teman yang punya jiwa rakus. Itu Kang Sunan ya, mungkin antum sih jelaskan lah bagaimana keadilan Islam di dalam pemerintahan Islam terutama ya zaman Rasul itu sangat-sangat gitu. Bahkan yang saya garis bawahi tadi, andaikan saja anakku mencuri akan aku potong tangannya. Itu kalimat yang sangat Masya Allah. Ya. Gitu kan, Kang Sunan? Kang Steve, Kang Sunan lagi. Ya, Kang. Udah dapat lah, kasih gambaran saya udah dapat. Berhubung udah pagi nih Kang, punten. Ada Pak Juma nih, antum datang sangat terlambat Kang. Pak Juma masuk loh ini, antum mau diberikan hadiah besar oleh Pak Juma nih. Tuh ada Pak Juma tuh, sebentar lagi masuk. Ini ada Ustaz Juma loh. Ini saya temu pamit Kang, udah pagi banyak hal yang. Iya sih, cuma sekali ya Pak Juma masuk, lagi koneksi tuh audio. Guru kami, insya Allah antum paham lah beliau gitu kan, mungkin ada sesuatu yang bisa beliau sampaikan. Tapi ya, dia udah masuk, cuman belum open mic. Ini juga baru-baru saya live kan ini, obrolan saya. Tapi ketang ulah jadi ini, kalau emang agak berat dan ada sesuatu urusan jangan dipaksain, mungkin besok lagi. Kudu nama. Ada yang kebaikan ya Kang ya? Saya Sabtu nama. Apa geus tunduh? Iya. Saya teh kan Advent. Ini saya mau siap-siap gereja. Iya, bener-bener. Tapi saya yakin di gereja nggak dapat kayak gini, gitu. Kang Stip, di gereja nggak bakal dapat daging kayak gini. Udah di sini aja dah. Setan. Aduh punten nantinya. Siap aman. Tapi sebenarnya masih ada. Aduh saya nggak tentu juga kan kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan nih, lagi kosong malam-malam itu kan sampai pagi nih. Kita ikut ngobrol. Soalnya terserah, bukan Kang menghindari apa-apa gitu ya. Kang Sip, terserah Kang Sip, kan paketnya Kang Sip yang memiliki tubuh Kang Sip kan Kang Sip, ya kan? Kami ini, Allah ini Kang, paketnya tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah nafsu sendiri. Kang Sip akan tetap jadi seorang Kristen kalau Kang Sip sendiri emang ingin jadi orang Kristen. Pilihan ada di tangan Kang Sip. Saya mau ingin gitu, ya udah silakan. Cuma setiap pilihan ada resiko. Konsekuensi pilihan itu ada dalam diri kita Kang, itu yang harus dicatat ya. Saya megang api ya resikonya panas ya, wayana panas gitu, dan megang api saya ngadahar air ngadahar jamu gitu kan ya, wayana pahit tapi dan keesok enak. Saya minuman keras gitu kan, wayana mau minum nanti minuman Orson gitu kan, wayana menisukan jadi jontor bibir kan gitu, sariawan. Karena hari ini yang kita lakukan berefek kepada apa yang terjadi besok gitu. Dan Allah tuh menyerahkan kepada kita, jangan salah. Hidayah itu kita yang nyari, kita yang ngejar. Dan misalnya begitu. Jangan saya mungkin nunggu hari, enggak, hidayah itu kita yang cari. Maka jangan salah, zaman Rasul ada seorang yang dia di kampung mana gitu kan, jalan mencari kebenaran itu sendiri, dicari. Dan termasuk kenapa di para nabi itu diangkat oleh Allah, karena mereka itu dari awalnya udah menyerahkan diri kepada Tuhannya, dicari-cari Tuhan. Para nabi ya yang antum tahu lah, dalam Islam tuh ada ribuan nabi. Orang-orang yang dalam hidup dan kehidupan mereka tuh ingin ketemu dengan Tuhan, maka Tuhan menemuinya. Sama dengan Kang Sip hari, kalau Kang Sip benar-benar ingin menemui Tuhan yang sungguhnya, akan ditemui oleh Tuhan. Tetapi kalau orangnya ini nggak mau ketemu dengan Tuhan, ya nggak bakalan ketemu. Ya di bahasa Qur'annya inna akramakum Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah mau ngarubah hiji suatu kaum sebelum kaum eta ngarubah dirinya sorangan. Sangsara hirup urang anu ngarobah, lapar hirup urang anu ngarobah, termasuk hidayah. Termasuk ketemu dengan sang pemilik alam. Lamun urang ingin
memaksimalkan diri gitu kan. Impiruhi papan masih kalau berangkat kamu balik dengan berat ataupun ringan dalam rangka berjihad, bersungguh-sungguh untuk mengenal Allah, mengenal agama Allah dan benar-benar melaksanakan ikuti kehendak Tuhan. Karena ajaran di dalam gereja saya lihat sama saja, nggak boleh mabok, kalau judi nggak boleh zina, benar. Cuman bedanya nanti di Tuhan. Kalau Tuhannya yang diada-adakan, Tuhannya yang salah, maka otomatis Tuhan yang asli akan marah, Tuhan yang hakiki akan menolak. Enggak, kamu bukan menerima aku, kamu mengambil mengambil nabiku kok dipertuhankan. Gitu. Saya manggil Steve datanglah yang dari Papua Nugini, kan bingung Allah. Ini orang manggil Steve yang bergambar kucing tapi dipanggil di Papua Nugini, kan dia akan marah, akan bingung. Yang datang bukan Steve yang gambar kucing ini. Karena saya nggak memberikan alamat yang tidak tepat. Wahai Steve yang di Papua Nugini, wahai Steve yang hidungnya pesek, wahai Steve udang yang pendek segala macam. Salah memberikan narasi yang tepat terhadap Steve yang sesungguhnya. Yang datang bukan Steve yang asli, kan gitu. Maka panggillah Tuhanmu. Kalau boleh dari sekarang tuh ya panggil, ya Allah yang pemilik alam ini, datanglah kepadaku. Kalau di gereja ini ternyata bukan engkau pemiliknya, aku minta kepada untuk mengikhlaskan hati ini untuk meninggalkan. Bimbing kami ya Allah untuk menemuimu. Bimbing kami dipertemukan orang-orang yang akan membimbing saya ya Allah. Begitu minta kepada Allah pemilik langit dan bumi. Ya Allah mudahkan hati ini untuk menerima kebenaran. Ya Allah mudahkan kami untuk benar-benar menemuimu. Ikhlaskan hati ini untuk bekerja, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Walaupun berat, ringan, mudahkan ya Allah. Ringankan ya Allah pundakku untuk menerima Islam. Atau bukan menerima kebenaran lah ya. Dulu, jangan Islam dulu, kebenaran lagi. Nah, maksa budak angon gitu ya. Udah, saya nggak mau maksa, nanti dosa lagi saya. Terus Kang, mangga Kang Sip, bilih badai iya masak mangga ada puntennya, bilih salah-salah kata sehingga maklum. Ya, punten Kang, makasih semuanya. Sami. Ya, saya pamit dulu. Nah. Sabar ini ya, kesehatan. Iya kan kesehatan kemana? Kumaha. Oke.